Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Dr. Hengki selaku fasilitator SGD kami SGD 4. Yang kami hormati pula Dr. Dudut selaku evaluator SGD kami SGD 4. Terima kasih telah meluangkan waktu dokter untuk membimbing kami serta mengevaluasi hasil student project kami. Perkenalkan, saya Made Graha Ariwardana dengan NIM 240551177 yang pada kesempatan kali ini mewakilkan SGD 4 untuk membuka presentasi student project yang berjudul Aspek Mediko-Legal Pelayanan Medis Telemedicine. Adapun sesi selanjutnya adalah saya akan mewakilkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri dan juga mengapresiasi mereka karena kita telah bersama-sama menyelesaikan student project ini. Baik, yang pertama ada Nova, Kanya, lalu ada Deva, Farah, Kerin, Veriko, Krisna, Davin, Azira, Fiona, dan juga Apin. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan berikan sesi ini kepada teman saya. Sebelum kita memasuki bagian inti dari penulisan student project ini, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang penulisannya. Sebelum itu, perkenalkan saya Farfari Kaliautari dengan 3 digit yang terakhir 081. Jadi, telemedicine menjadi sebuah solusi inovatif dalam layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan terbukti juga sangat bermanfaat selama pandemi COVID-19. Namun tantangan seperti aspek regulasi, etik, dan juga hukumnya masih sangat signifikan. Di Indonesia, regulasi telemedicine ini terus berkembang, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan PMK Nomor 20 Tahun 2019 dan juga Nomor 23 Tahun 2020. Meskipun demikian, kerangka hukumnya masih sering ambigu, menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi pasien dan juga tenaga medis. Tindakan medis daring dapat terlindungi jika sesuai dengan regulasi, tetapi ada risiko hukum untuk tindakan yang di luar kompetensi ataupun regulasi. Keterbatasan teknologi dan medis seperti dalam pemeriksaan fisik dan juga kondisi kegawat daruratan juga menjadi tantangan signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana sebenarnya perlindungan hukum dan juga batasan yang ada dalam aspek telemedicine. Perkenalkan, nama saya Kadeu Kanya Pamiswari dengan NIM 24025111075. Saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dari penulisan literatur review ini. Jadi rumusan masalah yang ingin dibahas adalah yang pertama, bagaimana pengaturan hukum terkait telemedicine dalam Undang-Undang Kesehatan dan ketentuan masa pandemi seperti surat edaran masih berlaku hingga kini. Lalu yang kedua, apa saja tindakan medis dalam telemedicine yang secara hukum dianggap terlindungi maupun tidak, termasuk batasan dalam menegakkan diagnosis dan meresepkan obat hanya berdasarkan anamnesis. Lalu yang ketiga, apa saja kendala hukum atau area abu-abu dalam implementasi pelayanan medis jarak jauh yang belum memiliki kejelasan regulasi, terutama terkait dengan perlindungan tenaga medis dan pelaksanaan PP 28 tahun 2024. Selanjutnya, tujuan penelitian adalah yang pertama untuk menganalisis pengaturan hukum terkait dengan telemedicine, undang-undang kesehatan dalam ketentuan masa pandemi seperti surat edaran masih berlaku hingga kini. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi jenis tindakan medis dalam telemedicine secara hukum yang dianggap terlindungi maupun tidak, termasuk dalam penegakan diagnosis dan meresepkan obat hanya berdasarkan anamnesis. Lalu yang ketiga, untuk mengkaji hambatan dan area abu-abu untuk implementasi hukum telemedicine, serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi tenaga medis terkait dengan pelaksanaan PP 28 tahun 2024. Selanjutnya terkait dengan manfaat penelitian yang diharapkan, yang pertama memberikan acuan bagi tenaga kesehatan agar memahami batasan hukum dalam praktik telemedicine dan dapat memberikan pelayanan secara aman dan juga legal. Lalu yang kedua, memberikan masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam penyusunan aturan, pelaksanaan yang lebih jelas dan implementatif, serta menambah literatur akademik dan praktis mengenai aspek mediko-legal pelayanan kesehatan berbasis teknologi jarak jauh di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igusti Agung Rakrisna Jenderal dengan 3 digit NIM terakhir 087. Jadi di sini saya izin memulai student project dengan membahas mengenai evolusi regulasi telemedicine di Indonesia.
Pertama kali di Indonesia, hukum yang terluar adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 dengan dimulainya memperkenalkan telemedicine antar fasilitas layanan kesehatan terutama di daerah terpencil yang menekankan pentingnya infrastruktur dan tenaga medis dalam mendukung konsultasi diagnostik. Lalu pada Permenkes Nomor 20 Tahun 2019, definisi telemedicine diperkenalkan secara lebih luas, termasuk teleradiologi, tele-EKG, ultrasonografi, USG, dan telekonsultasi, serta mensyaratkan fasilitas dan tenaga medis terdaftar meskipun masih terbatas pada layanan fasilitas kesehatan saja dari telemedicine itu sendiri. Lalu selama pandemi, Keputusan Menteri HK 0107 Menkes nomor 4829 tahun 2021 memberikan izin sementara untuk konsultasi dokter pasien melalui telemedicine sebagai respons dari COVID-19, tapi belum menjadi kebijakan yang permanen. Baik, perkenalkan, saya Novati dan Algofar dengan 3 digit 6 terakhir 073, izin melanjutkan. Jadi pada tahun 2022 terdapat Permenkes nomor 24 tahun 2022 di mana resmi mengesahkan RME atau rekam medis elektronik dan mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan untuk menggunakan sistem yang terintegrasi. Selanjutnya ada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1280 tahun 2023 di mana meluncurkan Telehealth Cluster Regulatory Sandbox untuk menguji model bisnis, teknologi, perlindungan data, dan menyusun rekomendasi berbasis bukti. Baik, perkenalkan saya Gede Kanadifa Haryanto dengan 3 digit NIM terakhir 079 dan saya akan menjelaskan aspek medico-legal dari telemedicine. Dasar hukum utama penyelenggaraan telemedicine di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam undang-undang ini, telemedicine didefinisikan sebagai pemberian dan fasilitas klinis melalui telekomunikasi dan teknologi digital. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pertukaran informasi untuk keperluan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, hingga kegiatan penelitian, evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan baik secara individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Adapun Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 menetapkan bahwa layanan telemedicine hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin praktik atau SIP dan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fasilitas pemberian konsultasi seperti rumah sakit, pemerintah, maupun swasta, yang memenuhi persyaratan, dan fasilitas peminta konsultasi yang bisa berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, atau praktik dokter umum. Masing-masing fasilitas ini diwajibkan untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten, menyusun standar prosedur yang tepat atau SOP, serta mendokumentasikan seluruh proses pelayanan telemedicine dalam rekam medis sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Perkenalkan, nama saya David Sipa dengan 3 digit NIM akhir 089. Di sini saya izin untuk melanjutkan pembahasan. Untuk aspek medico-legal telemedicine itu didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan UU Kesehatan, di mana peraturan pemerintah ini menjadi landasan operasional telemedicine yang mengatur tata cara penyelenggaraan layanan kesehatan jarak jauh sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Juga memuat ketentuan teknis seperti standar pelayanan, kewajiban penyedia layanan, dan juga hak pasien. Selain juga ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, di mana UU ini melindungi kerahasiaan data pasien dalam telemedicine, termasuk rekam medis dan informasi pribadi, dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran seperti penyalahgunaan atau kebocoran data. Lalu juga ada regulasi tambahan, berupa yang pertama itu adalah ketenagakerjaan, di mana memastikan tenaga kesehatan di platform telemedicine memenuhi kompetensi dan izin praktik. Lalu juga ada sistem elektronik di UU ITE dan turunannya yang mengatur legalitas platform digital yang digunakan. Lalu ada perpajakan yang mencakup kewajiban perpajakan bagi penyedia layanan. Ada kekayaan intelektual yang melindungi hak cipta konten dan teknologi telemedicine, dan juga kode etik yang merujuk pada kode etik profesi kesehatan. Contohnya itu ID untuk dokter. Untuk pengawasan dan pelaksanaan itu, untuk pengawasannya dilakukan secara kolaboratif oleh yang pertama ada Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dan juga Dinas Kesehatan Daerah, yang bertugas memantau kualitas layanan, kesesuaian standar, dan tindakan jika terjadi malpraktik. Juga pengawasan itu dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, atau saat ini itu diubah menjadi Komdigi, yang mengawasi aspek teknologi, keamanan data, dan compliance dengan regulasi sistem elektronik.
Untuk organisasi profesi, contohnya IDI atau Persi, itu memastikan tenaga kesehatan mematuhi standar profesi dan etika medis. Untuk sumber pendanaan itu, pembangunan dan pengembangan telemedicine didukung oleh yang pertama ada APBN atau APBD, di mana alokasi anggaran pemerintah untuk infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, serta subsidi layanan, dan juga sumber lain. Contohnya adalah investasi swasta, kerjasama dengan pihak ketiga, atau pendanaan mandiri penyedia layanan selama sesuai ketentuan hukum, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Feriko Wongso dengan 3 digit NIM terakhir 085. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang tindakan yang terlindung secara hukum. Jadi, secara yuridis, tenaga medis yang memberikan layanan telemedicine itu berhak mendapatkan perlindungan hukum selama masih menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes Nomor 20 Tahun 2019. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa tenaga medis ini dapat bekerja dengan tenang dan profesional tanpa ada rasa khawatir terhadap potensi tuntutan hukum. Selain itu, pasien yang memanfaatkan layanan telemedicine juga mendapatkan hak dan kewajiban yang telah diatur secara tegas dalam hukum. Mereka berhak mendapatkan informasi dengan akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan hasil konsultasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 di Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan penyedia telemedicine ini wajib menjaga kerahasiaan data pasien serta menyampaikan hasil konsultasi secara jujur dan tepat. Yang terakhir, tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam praktik telemedicine cenderung lebih rumit dibandingkan dengan layanan konvensional, mengingat terbatasnya pemeriksaan fisik yang dapat memengaruhi ketepatan diagnosis dan terapi. Oleh sebab itu, meskipun menghadapi keterbatasan seperti tidak adanya kontak langsung dengan pasien, tenaga kesehatan tetap wajib menerapkan standar pelayanan medis yang berlaku. Regulasi yang diterapkan ini justru bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pemenuhan hak pasien. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fiona Yolanda Suryana dengan 3 digit NIM terakhir saya 093. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tindakan yang tidak terlindung secara hukum. Pelaksanaan telemedicine di Indonesia masih menghadapi berbagai ketidakjelasan hukum. Beberapa isu utama meliputi diagnosis tanpa pemeriksaan fisik yang berisiko menimbulkan kesalahan, belum adanya regulasi tegas tentang perlindungan data pasien, dan ketidakjelasan terkait surat izin praktik dokter untuk layanan telemedicine. Situasi ini membuka potensi sengketa medik dan gugatan malpraktik. Perlindungan hukum bagi dokter, terutama dalam kasus kegawat daruratan, dinilai masih lemah. Meskipun UU Nomor 17 Tahun 2023 mulai mengakomodasi aspek perlindungan ini, implementasinya belum optimal. Selain itu, belum ada aturan khusus mengenai risiko peretasan, penyalahgunaan data, dan pelanggaran kerahasiaan pasien dalam layanan telemedicine. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu dokter. Nama saya Kirin Patarigan dengan 3 digit NIM terakhir 083. Di sini saya akan bahas mengenai batasan medis dalam telemedicine. Yang pertama adalah tidak ada pemeriksaan fisik langsung. Telemedicine tidak memungkinkan palpasi, auskultasi, dan inspeksi langsung. Yang penting dalam diagnosis kondisi seperti gagal jantung atau infeksi akut. Kemudian adanya keterbatasan dalam kasus gawat darurat. Respon cepat dan tindakan langsung pada situasi darurat, misalnya henti jantung atau stroke, tidak dapat dilakukan sehingga berisiko keterlambatan penanganan. Kemudian juga kendala komunikasi dan hubungan terapeutik. Minimnya kontak nonverbal seperti bahasa tubuh dan tatapan mata dapat mengurangi kualitas hubungan dokter pasien dan rasa percaya. Perkenalkan, nama saya Azira Ananta Ramli dengan 3 digit NIM terakhir 091 akan menjelaskan mengenai ambiguitas dalam praktik telemedicine. Di sini akan terdiri dari 3 subbab. Yang pertama adalah ambiguitas dalam informed consent. Yang pertama, dalam telemedicine, penyampaian informed consent sering tidak dilakukan secara langsung dan terdokumentasi dengan baik. Berbeda halnya dengan praktik konvensional. Keterbatasan media virtual ini mengurangi efektivitas dari komunikasi, dan tidak semua pemeriksaan fisik bisa dilakukan secara daring. Hal ini akan berpotensi menimbulkan pelanggaran etika dan juga hukum. Baik, selanjutnya adalah kerahasiaan medis dan keamanan data.
Telemedicine meningkatkan risiko pelanggaran privasi karena penggunaan jaringan digital yang rentan. Regulasi di Indonesia pun belum cukup spesifik mengatur keamanan data medis. Sementara, pada banyak platform belum memenuhi standar enkripsi internasional. Ini menciptakan ketidakpastian hukum jika terjadi kebocoran data. Selanjutnya adalah tanggung jawab profesional dan risiko malpraktik. Batas tanggung jawab hukum dokter dalam telemedicine masih belum jelas, terutama jika diagnosis dilakukan tanpa pemeriksaan fisik. Kasus salah diagnosis dan kebocoran data menunjukkan lemahnya regulasi dan pengawasan. Belum ada standar of care yang spesifik untuk telemedicine di Indonesia, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam pertanggungjawaban hukum. Baik, perkenalkan nama saya Ainun Afriani Atmoja dengan NIM 24025111095. Baik, di sini saya mohon izin untuk menyampaikan bagian kesimpulannya, yaitu jadi regulasi telemedicine ini berkembang dari Permenkes nomor 90 tahun 2015 hingga nomor 24 tahun 2022 yang mewajibkan rekam medis satu sehat. Lalu, terdapat beberapa celah hukum seperti diagnosis tanpa pemeriksaan fisik, kondisi gawat darurat, serta status SIP dokter. Lalu, terdapat beberapa tantangan etika yang seperti informed consent, kerahasiaan data, serta hubungan terapeutik terbatas. Lalu juga belum ada standar nasional layanan serta pedoman hukum yang jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami terkait dengan student project yang berjudul Aspek Mediko-Legal Pelayanan Medis Telemedicine. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.